Kembali ya. Yang belum hadir siapa nih? Bu. Yang sebelah sana namanya siapa? Bisa. Bu Azza Azza Nuwayar. Bizarah itu. Yang S Bu Azza. Bu Azza Nuwazar. Bu Azza Nuwazar. Nuwayar. Yang dua sana? Nah itu malah 3 berarti. Halo. Sebelah sana yang belum hadir siapa? Ini siapa? Bu Ataya. Yang belum hadir dikasih tanda ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Kita pembelajaran coding. Nah, tadi Bapak Ibu setelah kita belajar tentang berpikir komputasional, ada atraksi, ada algoritma tadi ya. Dari dekomposisi, pengenalan pola, atraksi, algoritma. Nah, kemudian kita akan gini Bapak Ibu, ceritakan sebenarnya berpikir komputasional itu sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Satu, gini. Kalau kita mau bikin teh itu akan kita dekomposisi satu, ada air, ada gelas, ada teh, ada gula, ada sendok, iya nggak? Itu bagian-bagian yang sendiri-sendiri. Itu namanya dekomposisi. Kemudian kita mulai kenalkan pola. Oh iya, tadi kertasnya itu Bapak Ibu, kertasnya itu tak suruh nulis namamu di depan mejamu masing-masing. Itu dibuat segitiga biar kami nanti hafal ya, kasih nama ya. Kasih nama gitu ya. Biar nanti ada toh yang di kelas ini belum hafal sama temennya. Ya enggak? Kalau saya save semua nomornya. Satu angkatan. 4 Iya, kelompok. kasih nama biar 109. Gini Bapak Ibu. Barang siapa ingin dipanjangkan umur dan rezekinya yang banyak, itu silaturahim. Silah artinya menyambung atau mendekatkan. Rahim bisa kasih sayang, tapi rahim itu bisa artinya ada bocah. Tahu ada bocah? Ya, rahim. Nah, artinya mendekatkan persaudaraan atau mendekatkan kekerabatan, baik itu yang bernasab maupun yang tidak. Nah itu, moga bila sudah silahkan ditaruh di depan kursinya, Kita akan mulai. Nah, dari dekomposisi, kemudian kita akan kenali pola. Pengenalan pola. Polanya bagaimana? Bahwa setiap minuman panas seperti kopi, susu akan memerlukan langkah yang serupa, di mana air panas, bahan utama, terus pemanis diaduk. Itu ya. Pengenalan pola. Itulah yang disebut dengan pengenalan pola. Dari pengenalan pola itu kemudian Bapak Ibu yang saya hormati akan kita urai menjadi yang inti, fokus. Nah, fokus itulah abstraksi. Abstraksi Bapak Ibu yang saya hormati bisa kita fokus ke, ya kalau bikin teh ya tehnya sama gulanya kayak gitu ya. Abaikan merek teh, abaikan merek gula, ya. Fokus pada itu intinya. Kemudian algoritmanya muncul. Algoritma itu langkah kerja atau langkah-langkah ilmiah. Ya harapannya kayak mesin learning,
di mana dia bekerja sesuai dengan tahapan. Langkah 1, rebus air segelas saja. 2, masukkan 1 kantong teh. 3, tuang air panas. 4, tambahkan gula. 5, aduk hingga rata. Jadilah segelas teh manis. Itulah Bapak Ibu yang sederhana ya, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari kaitannya dengan berpikir secara komputasional. Kadang-kadang ngomong kita sok belebet ya. Belebet susah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara soal coding, kalau SD itu menghasilkan solusi masalah sehari-hari, bisa terstruktur, terus kemudian bisa menjadi alat bantu, ya. Kemudian menyusun langkah sistematis. Ini yang kita harapkan. Kita SD ya, sebenarnya dari coding itu hanya masih sebatas itu. Menjalankan urutan kerja, menjalankan urutan instruksi, bersyarat sederhana. Inilah yang dari pembelajaran coding untuk SD. Sedangkan untuk SMP memang nanti sudah ke arah sistem manajemen sederhana, meliputi pengumpulan, pemahaman, pemrosesan. Terus ada lagi nanti menulis memakai aplikasi sederhana. Nah, nanti kalau yang sudah SMA sudah ke arah membuat program. SMK lebih-lebih ya, membuat produk digital. Itu ke sana. Nah, di SD, SMP ternyata teorinya masih pada lapis awal ya, lapis awal. Tapi paling tidak nanti kita akan ke sana Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kesimpulannya coding dan kecerdasan artifisial bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga alat untuk membentuk cara berpikir logis. Cara berpikir logis, kreatif, adaptif bagi peserta didik. Melalui pendekatan yang bertahap, menyenangkan, dan kontekstual, diharapkan siswa SD memahami dan memanfaatkan teknologi digital. Peran guru sangat penting dalam menyajikan materi ini secara relevan, inspiratif, agar pembelajaran coding AI benar-benar membekali siswa. Kemudian Bapak Ibu, sebagai awal tugas kita hari ini, sederhana saja ya, sederhana saja. Kita akan bedah karena ini memang harus ya, pesan dari Pak Didik. Kayak ini sederhana, per kelompok dibuat satu saja, tentukan siapa penulisnya, kemudian diajak musyawarah. Pakai kertas plano Mbak Ataya. Pak, boleh bertanya? Boleh. Tadi yang slide yang tentang 39, bukan ya, yang tadi yang anak yang SDA ini Pak. Sini kan di yang SD kan dikatakan bahwa untuk coding itu hanya untuk kemampuan mereka menyusun langkah sistematis dan logis, ya kan Pak? Ini saya tanyakan, kan coding ini kan yang terbentuk kan teknologi ya Pak. Betul. Nah, apabila saya ingin mengambil poin ini, yaitu mengajarkan anak menyusun langkah sistematis dan logis, tapi tanpa teknologi, apakah itu bisa terkategori sudah menjurus ke tahap coding itu Pak? Jadi gini Ibu, nanti ini tidak hanya sebatas ini menyusun langkah itu, nanti ada langkah ada mesin linernya. Jadi nanti tidak hanya sebatas teori, nanti kita akan kasih, nanti ada pelajaran habis ini adalah prom itu perintah kerja. Jadi tidak hanya sebatas pemahaman konsep, tapi nanti sebatas kerja. Nah, nanti awal itu biar nanti akhirnya anak-anak itu tahu, oh ternyata komputer itu fungsi dan perannya
begini toh. Jadi tidak hanya sekedar go TikTok, tidak hanya sekedar, tetapi nanti di akhir nanti juga akan kita sampaikan. Jadi setelah ini ya awalnya memang jenengan nanti di pengimbasan harus disampaikan kaitannya dengan permen juga harus disampaikan kan gitu ya, sebagai bentuk landasan. Terus nanti juga akan kita ini yang jenengan maksud langkah ilmiah sistematis itu apakah tidak pakai mesin, dan nanti kita akan pakai mesin karena di situ ada kosakata yang terbatas atau simbol. Ya. Kosakata terbatas atau simbol-simbol dari pengalaman perintah sederhana yang kaitannya nanti aplikasi juga. Nanti pakai aplikasi juga. Jadi tidak hanya sekedar situ. Nanti kita akan pelajari yang apa? Baik plug maupun unplug, terus nanti berbasis Android juga. Jadi nanti ke sana. Sabar ya, sabar. Itu Bu Meulabo. Ingat tak? Meulabo itu berarti Bumi Zaroh. Bumi Zaroh. Itu ya. Silahkan Mbak Ataya, kertasnya dibagi satu-satu ya. Semangat Bu. Semangat. Tepuk semangat. Yang ini kami tahu ini dulu ya. Nanti malam kami buat. Oke, mulai. Internet ya enggak, yang sudah jadi, tapi juga ada yang apa pakai internet. Nah ini ada yang berbasis internet, tapi yang jelas sebenarnya bisa coding yang menggunakan komputer tapi tidak menggunakan internet. Tapi ada yang coding menggunakan internet. Tapi yang jelas sebenarnya ini hanya pembagian saja, tapi yang jelas paling baku itu unplug coding dan plug coding. Tapi yang jelas itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa hal ini kita sampaikan? Karena selama ini banyak orang itu ketika mendengar kata coding, pikirannya sudah berat. Ya, waduh, wabot, ngapain? Padahal sebenarnya yakin 100% Anda pernah melakukan, Anda pernah melaksanakan. Sebagaimana contoh, tepuk 1, 2, 1, duit. Nah, jadi codingnya error. Codingnya error kan gitu ya enggak? Ini saya memberi kode apa, Anda melaksanakan. Ya enggak? Ini sederhana. Ini juga sudah belajar coding. Kan gitu ya? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau yang berbasis menggunakan komputer itu disebut dengan plug
coding. Yang tidak itu unplugged coding. Nah, menggunakan komputer atau yang lain menggunakan internet itu internet based coding. Nah, itu diantara beberapa aplikasi bagian kaitannya dengan coding. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan sajikan nih yang unplugged coding. Tadi tidak menggunakan komputer. Nah, contohnya, jret. Ketika kita melihat ketika si Riza mau pulang, ya, Riza mau pulang dari sekolah. Nah, ini Riza biasanya jalannya dari sini bisa ke sini, ya enggak? Bisa ke sini lagi, ke sini, terus pulang. Tapi bisa jadi Riza itu karena mau ngampiri Siti, muser sih Rene, Siti nek raya, Rene omahe Siti kene kok. Ya. Muser balik Rene terus baru pulang. Ya enggak? Iya. Nah, dalam hal ini juga kita hanya memberikan kode arah, penunjuk panah. Riza ini biar cepat pulang ke rumah, harusnya Riza lewat jalan mana? Paling dekat, bisa jadi panah ke sini, panah ke sini, panah ke sini, panah ke sini. Ya enggak? Paling cepat. Nah, itu panah. Setapak demi setapak boleh. Ini sering kita mainkan. Begitu juga yang panah. Kalau ini gambar satu ya sebenarnya. Kalau ke kanan itu 1, ke kiri itu 2, ke bawah itu 4, ke kanan itu, nah itu juga kode. Terus ada lagi tadi sama ya. Bagaimana perjalanan burger menuju feses? Nah, berarti mulut kiri ya. Terus habis mulut kerongkongan yang ini ya. Berarti nganan dulu. Ini. Terus lambung. Usus halus. Usus besar. Feses. Ini gendruwo ini. Kan yang ini gendruwo kan ya. Gendruwo. Nah, ini perjalanan. Terus Bapak Ibu yang saya hormati, bisa juga kalau ini pizza artinya ke atas, kalau es krim itu ke bawah, kalau 2 ya 2 langkah, kalau paha ayam itu ke kiri, bakso ke kanan. Itu juga bisa digunakan sebagai penunjuk arah. Jadi kalau Morse itu kan titik, tit kan gitu ya. Nah, ini sama saja. Kalau nanti ada burger berarti ke atas. Kalau nanti ada paha ke kiri. Kalau ada bakso kamu ke kanan. Nah, ini juga sebagai kesepakatan dalam sebuah permainan yang bisa kita inilah disebut dengan kode dengan makanan tertentu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau perjalanan semut ke gajah atau manusia ini mau nangkap semut, gitu ya. Manusia ini mau nangkap sapi, kira-kira perjalanannya lewat mana? Nah, ini kan, nah ya toh, itu diantara juga bisa menjadi sebuah permainan. Kemudian setelah selesai ambil kertas untuk menyelesaikan misi kedua ya. Ini saya sudah siapkan ya permainan. Ini kelompoknya berapa? 5 berarti? 4. Berarti kalau 4
4 berarti 22 aja. Lupa ya? LKP dia sering kasih kemarin. Bu Khairun Nisa kenal sama Bu Tasya Yusadi. Itu guru di sana. Bisa 2. Bisa 3. Kemarin kita lihat dari kapal itu ya, yang Iya. dia di sini. Enggak, dia ngantar aja. Oh, ke sana Bang. Ini bonus saya tambah Iya. 1. Saya tambah 1. Guru apa tadi? Guru apa ya? Guru bahasa Arab. Guru bahasa Arab. Pak Ataya nanti dikasih Pak gambar ya. Ini kita berarti bener Kayaknya. Iya, iya. berarti ini udah mati. Dia lagi PPG sekarang. Dia cuma ngantar aja. Iya. Sama yang lain juga. Ngantar sampai di pelabuhan sana aja. Pelabuhan sana aja. Mencari jalan pulang. Pakai pulpen ya? Ini gimana? Pak Adi. Dia ambil sini. Iya. Ini aja loh yang cek dulu ya. Ini aja. Oke. Ini pilot, guys. Teman-teman ini pilot. Ini apa sih? Polisi ya? Nanti mobilnya yang mana? Nih, ayo kita jalankan. Dari Sambil ini orang. ya udah habis ya? Dibilang kan, saya nggak perlu warna nih, kita Ya, kita warna ini. simbolin aja ya. Minta 4 warna. Kita ambil 4. 5. Nggak tahu. Coba. Udah habis. Tunggu Kak, cepat kami nih. Boleh. Nanti tulisnya di bawah nih. Ya, ini kita kasih simbol warna palsu. Ini yang pink, Kak. Bulatin aja nggak? Arahnya Segini ini nomor 1. Nah, mana bang? Ini. Kan ada dulu. Ini nomor 3. Dia ketiga. Buat aja garis putus-putus macam di tengah jalan. Tapi beda ini ya. Maunya beda warna. Oh, ini ini aja ya. bedakan aja warnanya. Ini harus diapakan? Dibuat garis. Dibuat di ini dikasih tanda, dikasih warna, dikasih garis. Ini kan ada 4, berarti 4 warna. Masa ke Mana? Pink dan ini kan kedua ya. Iya, ini nanti 6. helikopter ini baru udah Pak kami. Pantesan kok Masa helikopter diambil. Ini lima kan? Udah kayaknya. Ya, pakai aja. gimana bang? Ini otomatis susunya terus ini ini nomornya bisa dicoret dia. Nggak nampak aja. Ada di sini. nampak ya nih? Kelas berapa, Dek? Kelas 2 SD. Buat aja yang nggak ada dulu. Berarti ada 2 yang nggak sesuai. Kalau codingnya tuh ada 2 yang nggak. Coding error. Iya, coding error. Apa ada yang error? Ada 2 yang nggak sesuai. Ini kan ini Ini tutup jalannya. lewat bawah Ini apa? lewat bawah jembatan. Masa ke ambulan tuh kan ini. Oh, berarti ini kita ambil. Kita ke sini ke helikopter. Bapaknya buat. Itu kan bukan bawa mayat deh. Bukan helikopter. Ini Bawa mayat deh. helikopter tak ada talinya. Itu yang naik helikopter apa? Coba saya foto dulu. Ambulan. Cari Google.
Ini dia. Ini pilot dia. bukan? Oh ya polisi. Ini pas yang aku bilang sama dia. Ini sama ini. Tapi kok jalannya dia Iya, kemari? kok Jalan Mungkin dia darurat harus naik yang nggak naik ambulan, dia juga mati, dia terikat. ini bisa nggak? Nggak tahu. Mikir bang. Cepat. yang polisi ini aja dulu. Kalau sini bisa satu yang sesuai kadang. Satu yang sesuai. Bantu pekerja darurat menemukan kendaraan kereta. Cuma satu yang sesuai. Lele. Dia buat itu warna bajunya. Ini apa? Mungkin kayak gini dong. Dia aku mau kita lagi mewarnai. Ya guys, ini gambar kita guys. Pinjam dong warna pinknya. Mau warna doang. yang Cuman gini doang. Udah sama kalian warnanya. Ada satu doang bang. Iya, berarti yang lain enggak. Berarti So, ada banyak mission gagal. kita banyak yang masih belum diwarnai karena warnanya sama mereka. Makanya dia harus naik helikopter. Minjam sama kita guys. Ambulan pun tak sampai kalau bermodal mereka. Bisa jadi kan, iya enggak? Maka ini peluang bisnis loh Ibu. Ya enggak? Dulu kita enggak apa ya, prediksi loh. Yang namanya HP dulu cuma hitam putih, sekarang sudah berwarna. Terus kemudian dulu nggak bisa pun apa? Video call. Sekarang bisa. Terus itu sudah mematikan berapa jenis pekerjaan saja. Koran mati, ya enggak? Terus wartel mati, kantor pos mati. Dulu waktu aku sekolah SMA itu ya Allah betapa senengnya dapat surat, iya enggak? Ya toh, dapat surat. Pernah dapat surat? Pernah. Surat panggilan Kapolsek. Enggak guyonan ya. Guyonan. Iya. Dapat surat kan rasanya beda kan itu ya. Dapat surat. Enggak cuma sekarang SMS. Pernah dapat surat? Enggak zamannya, yang generasi saat ini enggak mungkin surat-suratan. Kan gitu. Enggak ada surat-suratan. Kan? Yang generasi tahun 80-an masih surat. Nah, Bu Ika mesti surat. Hah? Surat. Nah, Mbak Ataya surat enggak? Pernah terima surat? Pernah. Tagihan PLN. Kan gitu ya. Kan surat mati. Kemudian bank itu akhirnya kan juga mengurangi karyawan. Wis ora nganggo kasir. Semua transfer rampung, selesai. Nah, ini yang perlu kita antisipasi itu Bapak Ibu. Nah, sekarang guru Bapak Ibu. Kalau itu semuanya nanti terus guru mau ngapa? Nah, yang tidak bisa tergantikan itu adalah cinta dan rasa. Maka ketika guru menghadirkan rasa dan cinta di kelas, itu sama dengan mesin. Ya. Ketika guru tidak menghadirkan cinta, kecintaan, kedalaman rasa cinta terhadap profesinya, rasa cinta terhadap pelajarannya, sama halnya kita hanya memberikan informasi yang sebenarnya tidak dalam maknanya. Maka kelebihan kita karena ada pada cinta dan rasa, maka Bapak Ibu, yuk mulai kita hadirkan cinta dalam setiap pembelajaran. Maksudnya apa? Kita menunaikan tugas. Beda loh ya Pak. Kalau saya ngomong, yang di jauh adalah klorofil, yang fungsinya untuk mengolah makanan. Itu informasi.
Tapi kalau saya sampaikan, anak-anak, dalam tumbuhan itu ada yang namanya klorofil. Klorofil itu anak-anak ada di setiap daun. Yuk, siapa yang pernah metik daun? Daun apa? Pepaya, singkong. Nah, di daun hijau itu anak-anak, tumbuhan bisa melaksanakan fotosintesis. Ada intonasi, kemudian gerak, kemudian gestur tubuh itu akan mencerminkan kehadiran kita di anak-anak. Jadi tidak hanya sekedar kita menyampaikan informasi. Anak-anak, lihat di jojoin adalah klorofil. Kayak pengumuman diinformasikan kepada segenap warga RT 7 besok tanggal 5 kita kerja bakti. Ya, itu informasi. Tapi kalau dengan kedalaman hati diinformasikan kepada segenap warga RT 9 bahwasanya karena banyak tetangga kita yang sakit, ternyata itu semua dari selokan yang mengendap jadi sarang nyamuk. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, mari semua saja besok hari Ahad kita kerja bakti. Ada narasi dibikin kan gitu ya Pak. Jadi tidak hanya to the point terus sekedar menyampaikan poin-poin, tapi bagaimana kita menghadirkan rasa, menghadirkan cinta. Ya disitulah Bapak Ibu nanti akan terpatri, membekas di otak-otak pikiran anak-anak. Tugas guru itu Bapak Ibu membekaskan pembelajaran. Kata-kata apa? Kata-kata hari ini? Kata-kata apa? Perilaku yang bagaimana? Yang itu bisa kemudian terbawa oleh anak-anak kita sampai akhir hayatnya. Contoh, enggak Ma, kata Ustazah Ataya, kalau makan harus berdoa dulu. Ya enggak? Itu luar biasa loh Ibu. Kalau itu dibawa sampai mati, wah anak-anak jenengan ganjarannya multi level pahala. Maka ganjaran yang paling besar itu guru-guru PAUD dan dasar. Kalau dosen, saya juga dosen di Universitas Muhammadiyah PKU. Mahasiswanya sudah gede-gede kayak gini, ya enak, sudah selesai, siap. Dah pengen Pak. Oke siap. Tapi bagi anak-anak yang tadi membekas sampai tuanya dipakai